Win, teman-teman, Tuhan patut kita puji dan tinggikan atas keagungan dan karunia yang besar dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu dari Gita Bakti 1 Penjelasan Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergamar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Engkau mengizinkan kami untuk beraktivitas, kami masih diberikan kekuatan, dan pada malam hari ini kami ingin melakukan ibadah. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami, berkatilah segala hal teknis mulai dari Zoom yang kami gunakan, koneksi yang kami gunakan, gadget-gadget yang kami gunakan, dan kami juga ingin berdoa untuk hati kami. Ya Tuhan, siapkan hati kami agar kami bisa lebih dibentuk lagi dengan ibadah pada malam hari ini, dan kiranya ibadah pada malam hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir dan akan hadir di ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kiranya sertai mereka supaya mereka bisa mengikuti ibadah kami untuk kedepannya. Tuhan, segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita. Kita masih diberi hidup dan kekuatan sampai sekarang adalah buktinya. Nah, keperkasaan Tuhan dan kemuliaannya membuat semua orang bertekuk lutut di hadapannya. Sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Kau yang Terindah. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Manis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya,
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita akan memasuki sesi talkshow kita. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Kak William. Shalom teman-teman semua. Halo. Halo. Semangat banget ya. Gimana nih teman-teman kabarnya? Baik Baik. banget. Gak pernah sebaik ini. Ini hari paling baik. Puji Tuhan. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Christina dari jurusan akuntansi 2020 dan kakak aku nih. Nama aku Bero, yang cantik majalita imut setia rajin menabung dari administrasi bisnis 2019. Kami berdua sebagai MC yang akan memandu jalannya ibadah talkshow pada malam hari ini. Sebelum kita mulai sesi talkshow pada hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Kak Bero, boleh pimpin kami dalam doa? Oke, makasih Christina. Oke teman-teman, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersalam doa. Ya Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di ibadah kami ini, meskipun dalam keadaan online ya Bapa, tidak mengurangi semangat kami dan Roh Kudus kami dalam menghadiri ibadah kali ini. Kiranya Engkau berkati sesi ibadah kali ini agar menjadi berkat dan dapat memuliakan nama-Mu di kemudian hari. Hanya inilah doa kami dalam perantaraan Yesus Kristus, Anak-Mu yang kudus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Bero.
Puji Tuhan ya teman-teman, kita bisa berkumpul lagi pada ibadah talk show hari ini. Ini ibadah talk show kita yang kedua kalau nggak salah ya, Kak Bero? Iya, benar banget. Kalau kemarin minggu lalu, itu kita mengadakan sesi ibadah talk show yang pertama dengan temanya vaksinasi. Jadi yang kedua ini kita mengangkat tema tentang pentingnya kelompok kecil. Wah, pasti menarik banget ya, Kak Bero. Seperti yang kita tahu nih, teman-teman, kelompok kecil yang sedang kita jalani saat ini, itu bukanlah sebatas untuk memperoleh, atau mungkin teman-teman nih, dari beberapa teman-teman ada yang menganggap kalau persekutuan kelompok kecil ini adalah sebuah kewajiban untuk mendapatkan nilai pada mata kuliah agama. Siapa nih yang suka nganggap kayak gitu? Bukan aku. Bukan ya. Padahal itu lebih dari ini ya, Kak Bero. Iya, benar banget. Itu bertujuan untuk membuat kita yang sudah masuk di dunia perkuliahan, apalagi sekarang online nih, tugas jadi banyak banget, kuis juga banyak banget, belum lagi kegiatan di luar kuliah kayak organisasi ataupun magang ataupun yang lain-lainnya ya, Kak Biro. Adanya kelompok kecil ini ngebuat kita jadi ngerasa ada yang ngingetin gitu ya, Kak Biro, untuk lebih kenal sama Tuhan, untuk masih ingat sama Tuhan, kita nggak boleh ngelupain Tuhan. Bisa dibilang kelompok kecil ini sebagai support system kita gitulah ya, Kak Biro. Iya, benar banget. Kan apalagi mungkin banyak dari teman-teman kita kan anak rantau ya. Kalau Titin dari mana coba asalnya? Aku dari Purwakarta nih, Kak Biro. Ih, jauh ya, beda pulau. Kalau aku dari Siantar. Ya, kalau nggak tahu teman-teman, Siantar Medan itu 3 jam lah bedanya kalau dari tol. Itu kan udah beda pulau ya. Jadi, pasti kita butuh teman dong dan sosok kakak yang merangkul kita. Apalagi kan banyak tugas. Apalagi nanti mau UAS kan bentar lagi. Terus kita jangan sibuk dong sama kegiatan duniawi aja, kita Insta story, ngucapin HB ke teman, jangan. Jadi kita harus tetap bertumbuh meskipun kita jauh ya, beda pulau, kita merantau, harus tetap bertumbuh dong rohani kita dalam Tuhan, iya nggak, Tin? Betul, Kak Bero. Aku jadi ingat satu ayat nih, ada di Ulangan 8, ayat 11, bunyinya kayak gini teman-teman. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Oleh sebab itu ya teman-teman, sekali lagi aku ingetin, jangan sampai kesibukan kita malah mengalihkan fokus hidup kita dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah, sebenarnya Tuhan itu sumber atau pusat kehidupan dari segala kehidupan ya, Kak Bero. Jadi jangan sampai kita malah fokus kehidupan kita sendiri, tapi malah melupakan Tuhan. Ya nggak, Kak Bero? Iya, bener banget, Tin. Oh iya, hari ini kita kedatangan sekaligus 2 pembicara yang hebat-hebat nih, Kak Bero. Siapa aja, penasaran aku lah. Oke, aku bacain profilnya ya. Silakan. Boleh profilnya? Yang pertama ada Kak Vera Anastasia Lungkang. Kak Vera ini masuk di Telkom University pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020. Kesibukannya akhir-akhir ini yaitu membantu bisnis orang tua dan juga organisasi. Wah, organisasi apa nih? Nanti bisa kali ya kita tanya-tanya. Selama di PMK ini kontribusinya adalah pada tahun 2016 menjadi panitia Natal pada divisi acara, dan pada tahun 2017 panitia pasca divisi acara, panitia retreat divisi acara, dan pada tahun 2018, 2019, 2020 menjadi anggota divisi kelompok kecil PMK 2018-2019, menjadi bendahara retreat 2018, menjadi ketua divisi kelompok kecil 2019-2020, menjadi ketua Diklat dan Vision Camp 2019, dan pada saat menjadi anggota kelompok kecil, Kak Vera ini tergabung dalam kelompok kecil Bang Yoga dan kelompok tumbuh bersama ganti nama. Lalu pada saat menjadi pemimpin kelompok kecil, Kak Vera ini tergabung dalam kelompok kecil Filia dan kelompok tumbuh bersama Pea dan kelompok kecil Gabriel. Selanjutnya ada siapa lagi nih, Kak? Nah, selanjutnya boleh next. Selanjutnya ada kakak kita, Kak Cantik, manis, imut, Kak Yohana Melia Santosa. Ini yang kakak kita ini angkatan 2017 nih. Terus nanti lulus 2021. Tepuk tangan dulu dong teman-teman, tepuk tangan dong lulus. Lain kesibukannya sekarang ini dia lagi handle bisnis nih, keren ya. Jadi jiwa-jiwa entrepreneurship-nya itu ada. Jadi Telkom itu nggak sia-sia. Terus yang kedua, dia lagi melayani di sekolah minggu gerejanya. Idaman banget nggak teman-teman? Terus kontribusinya di PMK tahun 2018 dia menjadi panitia retreat divisi Doper, tahun 2019 menjadi kepala divisi retreat divisi Doper,
Yang kedua, menjadi kelompok kecil waktu dia menjadi AKK yang tergabung dalam kelompok kecil Kak Yohana Ariska, kelompok tumbuh bersama Asoy, kelompok tumbuh bersama Kak Thea, yang menjadi pemimpin kelompok kecil dan tergabung dalam kelompok tumbuh bersama Right atau Rich God Heart. Oke. Oke nih, kepada Kak Vera dan Kak Yohana, boleh nih on mic sama on cam, sapa-sapa dulu pesertanya. Dapat 5 Halo juta. semua, hai. Halo Kak. Halo. Kak. 5 jutanya dari Bero ya teman-teman, nanti boleh ditagih setelah Aku ibadah. tunggu, ntar aku kirim rekeningnya. Aduh, lupa Iya, ingatan. aku juga. Lupa ingatan, Kak. Oke, boleh kepada slider untuk stop sharing dulu. Cantik kali ya, Bu. Aku share screen dulu ya. Oke. Boleh kepada MC? Oke. Sebelum kita lanjut nih teman-teman, aku mau minta tolong sama teman-teman semua untuk masuk ke room Mentimeter dengan memasukkan kode yang akan kami kirimkan lewat kolom chat. Dalam Mentimeter ini kalian bisa menjawab pertanyaan ataupun kalian bisa memberikan pertanyaan yang ingin kalian sampaikan atau ingin kalian tanyakan kepada dua pembicara kita yang hebat-hebat pada malam hari ini. Pada Mentimeter ini nama kalian tidak akan kelihatan dan di sini, jadi kalian tidak usah malu untuk bertanya ataupun menjawab ataupun sharing-sharing dalam Mentimeter ini ya teman-teman. Nah, jadi sembari teman-teman nih mengisi Mentimeter, tapi teman-teman udah tahu caranya belum? Ini karena aku nggak bisa chat, jadi teman-teman boleh buka di Google, di HP atau laptop, ketik www.menti.com, menti.com, lalu masukkan kodenya, yaitu kodenya 7022 9414. Nanti bakalan dikirim di kolom chat. Jadi boleh ya sharing-sharing atau nanya pertanyaan sama pembicara kita kali ini. Terus sembari menunggu teman-teman ngisi, boleh nggak nih kami minta untuk kepada Kak Vera sama Kak Yohana untuk sharing nih pengalaman kakak terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Vera duluan. Pengalaman gimana nih maksudnya? Pengalaman jadi kelompok kecil. Dari waktu jadi kelompok kecil itu gimana, waktu masa kuliah, jadi pemimpinnya gimana tuh Kak pengalamannya? Kalau aku yang waktu aku masih jadi mahasiswa baru, jadi AKK ya jadi. Kelompok kecil aku cuman sekedar ya jalan gitu aja gitu, bahas pipa gitu. Itu waktu aku jadi kelompok kecil AKK cuman bahas pipa doang gitu, dan kelompok kecil aku juga nggak dalam gitu, jadi cuma sekedar kenal orangnya aja gitu. Oh ini anggota. Tapi aku sama sekali nggak ngerti kelompok kecil itu gimana, karena dari asal daerah aku juga nggak ada gitu yang namanya kelompok kecil. Mungkin sekarang ada, tapi waktu zaman aku nggak ada gitu. Dan waktu aku jadi PKK, pengalamannya seru sih gitu. Seru karena naik turun, ada sukanya, ada dukanya gitu. Jadi bervariasi gitu. Ibarat makanan gitu, ada manis, ada asam, ada pedas gitu. Jadi enak. Iya. Dan senang juga gitu bisa belajar bersama-sama dengan adik-adik gitu, semua angkatan. Oke, itu sih dari aku. Iya, aku dulu juga pas pertama kali Telkom ya waktu maba, kelompok kecil. Apa itu kelompok kecil? Nggak ada. Di istilah aku sih, apa ya kelompok kecil? Nggak ada, nggak pernah. Terus jadi PKK nanti kita sharing lebih dalam ya, Kak. Jangan diceritakan sekarang. Oke, untuk Kak Yohana, boleh kan? Iya. Kalau aku juga sama kayak Kak Vera. Dulu kan waktu aku jadi AKK itu satu kelompok kecil tuh banyak. Kalau nggak salah ada 5. Dan aku kebetulan orang Bandung dan nggak asrama. Sedangkan waktu itu kakaknya namanya sama juga kayak Yohana. Aku kaget juga loh. Kok bisa ya nama PKK-nya sama kayak nama aku gitu kan. Dan serunya juga ternyata seru juga kakaknya. Cuman memang aku berapa kali nggak bisa ikutan kelompok kecil barengan gitu. Jadi jarang full team. Jadi aku pasti selalu ikutan yang susulan. Tapi ya mengucap syukur Tuhan kasih kesempatan gitu untuk bisa ikut susulan. Jadi mungkin jadi lebih dalam juga sama Kak Yohana. Tapi memang sedihnya jarang bisa full team gitu. Dan aku berpikir kayak dulu nggak pernah sih kepikiran jadi PKK.
di pikiran pertama aku kalau jadi PKK aku takutnya kualat. Kenapa? Karena aku suka nggak datang gitu kan. Waduh, gimana nih kalau jadi PKK nanti kakak aku juga kayak gitu kan. Aku mikirnya gitu. Jadi ya puji Tuhan juga gitu. Tuhan boleh taruh hati, boleh melayani jadi PKK. Itu suatu anugerah juga sih kalau menurut aku. Gitu mungkin kalau dari aku ya. Iya, bagus banget ya, sama kayak banyak mungkin ngalami saat sama kita saat ini ya. Jadi kayak mau jadi PKK, ih ngerasa nggak pantes, jadi ngerasa jarang ibadah kok tiba-tiba dipanggil jadi PKK nih, ada apa nih? Mohon maaf, kayak gitu kan. Jadi kayak tersambedar gitu siang hari, apa nih panggilan Tuhan dari mana gitu kan. Nanti kita talk show sharing-sharing lebih lagi untuk ke Christina boleh? Oke, aku mau nanya nih Kak, setelah sharing-sharing Kakak yang luar biasa ini, sebenarnya kan kelompok kecil itu anugerah ya Kak, dari Tuhan gitu. Kita bisa diberi kesempatan untuk mengikuti persekutuan kelompok kecil, bahkan diberi kesempatan nih untuk menjadi pemimpin kelompok kecil yang membina kerohanian adik-adik kita dan menumbuhkan kerohanian kita sendiri. Nah, sebenarnya definisi persekutuan kelompok kecil secara umum itu apa sih Kak menurut Kakak? Mungkin dari Kak Yohana dulu. Ya kalau dari aku sih kelompok kecil itu mungkin kalau yang lebih familiarnya disebutnya kayak komsel gitu ya. Kelompok kayak kita dalam satu kelompok kita boleh saling sharing, kita boleh saling bertumbuh bersama. Jadi ya kelompok kecil menurut aku ya suatu kelompok yang bisa bikin kita itu punya tempat untuk bisa saling ngobrol bareng, bukan cuma ngobrol soal kehidupan aja, tapi ngobrol juga soal gimana sih pertumbuhan rohani kita. Jadi kita ada teman untuk sharing, yang tadi kayak sharing, kita saling mendoakan, saling menguatkan, gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau menurut Kak Vera gimana nih Kak? Kalau aku secara umum mungkin ya kelompok kecil itu lingkup anggota di dalamnya itu berjumlah kurang lebih 3 atau bisa sampai lebih anggota gitu. Kayak tadi si Yohana bisa sampai 5 anggota, bahkan kalau yang cowok-cowok kekurangan PKK-nya bisa lebih gitu, lebih dari 10. Dan itu di dalamnya tuh saling belajar, saling bertumbuh, mengenal dan pengenalan akan Tuhan, kalau secara umum. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada nih yang nanya di Mentimeter. Kak, kalau menurut Kakak, kelompok kecil itu garis besarnya apa sih Kak kegunaannya? Karena menurut Kakak nih, menurut Kak Vera sama Kak Yohana, apa sih kelompok kecil itu dalam pribadi Kakak, di kehidupan Kakak? Ada nggak sih dampak signifikannya itu untuk apa sih sebenarnya kelompok kecil? Perlu nggak sih kehidupan kita? Boleh nih dari Kak Yohana. Oke. Kalau dibilang dampak itu kan mungkin secara pribadi ya, teman-teman ya. Mungkin emang nggak kerasa langsung gitu ya. Waduh, tiba-tiba nih udah ikut kelompok kecil, oke, jadi rajin saat teduh terus gitu ya. Pasti ada namanya ya tadi kata Kak Vera, naik dan turun gitu. Tapi justru karena kelompok kecil itu kita jadi punya tempat untuk kayak, aduh mulai turun nih, mulai turun. Ada yang ngingetin gitu kan, ayo semangat, jangan lupa saat teduh gitu kan. Ayo kita saling mendoakan. Jadi menurut aku ya itu sangat berdampak gitu ya. Biarpun mungkin tadi nggak langsung berasa, tapi secara nggak sengaja itu yang tadi misalnya dari kakaknya atau dari teman-teman satu kelompok kecil gitu, itu justru yang jadi bikin kita juga ingat, oh iya benar, kita hari ini udah saat teduh belum ya, tiba-tiba ada yang ngingetin nih, ayo jangan lupa saat teduh ya. Itu mungkin dari contoh kecilnya. Dan kalau menurut aku kan kita juga tahu ya teman-teman, kita ini adalah makhluk sosial yang nggak bisa cuma sendiri aja kan, kita juga butuh teman-teman ya, untuk kita sama-sama tadi kata-kata juga saling bertumbuh, saling menguatkan dan saling mendoakan. Itu sih kalau menurut aku. Jadi kelompok kecil ini sangat berdampak banget ya buat kehidupan. Biarpun ya tadi nggak langsung, tapi kita percaya Tuhan pasti akan ubah kita proses demi proses. Gitu. Jadi secara nggak langsung pasti ada dong ya Kak, karena nggak ada yang sia-sia gitu dalam pertemuan kita sama Tuhan. Iya benar. Betul. Kalau untuk Kak Vera gimana? Kalau untuk aku tambahan ya, punya Yohana tadi nggak salah gitu. Jadi untuk aku tambahkan dalam kelompok kecil itu aku merasa ada yang arahin gitu. Ibaratnya nih kita belajar main piano secara otodidak gitu. Bisa gitu, kita bisa main gitu, tapi nanti ada fingering yang salah gitu. Nah, kalau kelompok kecil itu sama kayak kita tuh main belajar piano tapi lewat kursus gitu. Ada yang arahin gitu. Jadi kayak sebelumnya mungkin kalau dalam aku pribadi gitu, kalau mau cari nih, ini ayat ini tentang apa sih?
berbicara tentang apa sih, mungkin aku akan cari sendiri gitu, cari tafsiran sendiri gitu, dan sampai suatu saat itu aku ngelihat loh, wah ini salah gitu. Ketika aku udah jadi, ada PKK gitu, ada PKK aku sekarang namanya Kak Winda gitu, Kak Winda bisa ngarahin aku gini, "Oh ini coba kamu sini, mungkin kamu bisa, ambil referensi dari sini." Menurut aku itu sih dampaknya dalam kehidupan. Wah, baru pertama kali sih. Kayak keren gitu loh, kayak main piano atau otodidak pasti nanti ada yang salah. Boleh nanti aku bilang sama kawan-kawanku kayak gitu, Kak. Makasih ya, Kak. Boleh kepada Christina? Tadi aku dengar nih kata Kak Vera, ada yang ngarahin gitu ya Kak kalau di kelompok kecil. Nah pasti ada dong nanti perubahan yang Kakak rasain setelah mengikuti kelompok kecil nih Kak. Kalau dari Kak Vera sendiri, menurut Kakak perubahannya apa nih Kak setelah mengikuti kelompok kecil? Perubahan ya. Kalau sebelumnya itu aku kesusahan untuk sharing gitu. Mungkin aku pengen sharing kesaksian aku gitu, tapi nggak ada teman gitu, teman buat sharing. Mungkin ada gitu, ada sih teman satu sampai 2 orang gitu, tapi nggak bisa kayak langsung gitu, aku mau sharing, enggak gitu, aku harus lihat situasi gitu. Tapi setelah aku masuk dalam kelompok kecil gitu, aku punya teman gitu buat sharing dan nggak nunggu-nunggu gitu, kayak aku harus nunggu momen kapan gitu. Tapi waktu ketemu gitu bisa sharing, "Oh aku lagi mengalami ini," gitu. Aku lagi mengalami ini Tuhan. Itu kayak sharing kesaksian jadi lebih leluasa gitu. Terus, yang seperti aku bilang tadi, dengan contoh main piano yang otodidak gitu, mengenalkan Tuhan itu yang cari sendiri gitu malahan sekarang ada yang arahin gitu. Dan kita bisa tahu gitu, mana yang benar, mana yang salah. Walaupun kita masih tetap berproses, tapi setidaknya ada yang arahin. Itu dari aku. Kalau dari Kak Yohana gimana? Tadi itu apa ya, dampak ya? Perubahan Oh, yang Kakak rasakan selama mengikuti kelompok kecil? perubahan ya. Kalau perubahan, ya tadi ya benar sih yang Kak Vera bilang. Mungkin kalau dulu, kalau misalkan lagi bingung, nggak tahu nih udah mentok gitu, ya udah, nggak mau cari tahu lagi. Tapi begitu ada di kelompok kecil, misalkan kayak aku kan juga kebetulan KTB-nya sama Kak Vera gitu. Jadi aku apa-apa kayak, "Kak Vera, aku lagi kayak gini loh, Kak." Jadi kayak aku ngerasa kayak, ada yang nguatin gitu. Kalau dulu ngerasanya kayak udahlah putus asa, ya udah gimana nanti aja, gimana Tuhan aja nanti jawabnya. Tapi aku justru di sini jadi ngerasa kayak mungkin Tuhan kirimin Kak Vera itu sebagai jawaban. Dan emang aku jadi bisa tanya juga kan, Kak Vera, aku lagi gini loh, dan Kak Vera di situ ada untuk menguatkan gitu. Jadi kadang kalau kita merasa kayak ini Tuhan gak jawab-jawab deh, kayak ini mana sih jawaban Tuhan gitu. Dan aku ngerasa kayak ya benar, kita dengan adanya Kak Vera gitu, kalau aku KTB sebutan Kak Vera, itu justru ada jawaban Tuhan gitu. Kalau dari aku gitu sih. Wah, jadi ini ya Kak, jadi berani untuk sharing atau kesaksian tentang firman Tuhan dan juga jadi ada rasa ingin tahu gitu ya. Sampai nanya ke pemimpin kelompok kecilnya gitu ya Kak. Tuh. Oke. Selanjutnya Kak Nah, Bella. oke, makasih Tin. Ini ada yang nanya nih Kak di Menti, banyak loh, kayak curhat orang itu. Aku pengen ikutan. Ada yang nanya nih Kak, "Kak, kelompok kecilku ada, tapi orangnya kayak hilang ditelan bumi, nggak ada satupun yang muncul ke permukaan." Ngeri kali, mengucapkan selamat Natal pun nggak ada Kak, katanya. Wow! Terus yang kedua nih, gimana cara Kakak mengatasi kalau kelompok kecilnya ada yang hilang-hilangan kayak gitu, kayak susah kali ngikut kelompok kecil, kayak, "Kumpul ya Dek, kita ibadah." Ada yang alasannya segala macam nggak ikut ibadah nih. Cara Kakak dulu menjadi PKK gimana sih mengatasinya gitu? Atau mungkin ada nih cerita Kakak dulu waktu menjadi PKK kayak gitu, memang kayak gitu semua kelompok kecilku Dek, gitu. Boleh nih dari Kak Vera mungkin. Aduh, Vero lucu banget. Oke, dulu waktu aku jadi PKK gitu, PKK pertama aku, waktu aku jadi PKK, kelompok kecil pertama aku tuh Filia, dan ada yang hilang, beneran, ada yang hilang gitu. Eee, untuk yang hilang gitu, aku gimana ya, eee, aku menghubungi dia pribadi dulu gitu. Aku menghubungi dia pribadi dulu, awalnya tuh cuman tek-tek aja di grup gitu, gimana, dia nongol nggak gitu. Tapi setelah beberapa minggu nggak nongol, ya udah aku hubungi pribadi ke dianya gitu. Tetap juga dia nggak nongol gitu. Dan akhirnya aku tahu gitu ada temen dia yang, temen kelas dia gitu yang PMK juga, temenan sama aku di Instagram, aku langsung hubungi via temennya gitu dan, ketemuan gitu.
Ada juga yang aku langsung kunjungan ke kelas agamanya. Aku langsung pergi ke kelas agamanya ya. Soalnya karena ngumpul gitu atau mau susulan gitu, nggak pernah nongol, jadinya aku langsung ke kelas agamanya untuk memastikan anak ini ada gitu. Anak ini baik-baik aja gitu, sekalian untuk nanya kenapa nggak ada gitu. Terus kalau yang nggak hadir-hadir ibadah ya gitu, aku cuman sekedar manggil aja gitu. Kayak ajak aja mereka gitu. Urusan mereka mau ikut ibadah atau enggak itu urusan mereka dengan Tuhan menurut aku gitu. Jangan sampai aku maksa mereka datang, tapi akhirnya mereka nggak menikmati ibadah itu. Dan jadinya mereka cuman kayak, ini aku datang karena cuma paksaan Kak Vera aja gitu. Aku nggak mau gitu, jadi aku cuman, yuk datang gitu, tapi tetap ajak mereka gitu. Dan yang tadi gitu yang nggak nongol-nongol di grup gitu, coba pendekatan aja ke sesama temen-temennya gitu. Mulai chat-chat aja gitu, chat-chat ringan aja gitu. Dia bikin story coba react gitu, terus bilang aja, hai apa kabar gitu. Mungkin pendekatan dari situ atau enggak PKK kamu. Itu sih dari aku. Jadi, intinya kita ajak dulu ya, Kak, kalau misalnya yang hilangin ajak dulu, karena nggak baik juga kalau ikuti kebaktian atau ibadah dengan keadaan terpaksa gitu, jadinya jatuhnya dosa gitu kan, Kak Vera. Untuk Kak Yohana mungkin pertanyaan ini deh, ada nih di pertanyaan di Menti, dia mau aktif nih, Kakaknya ini mau aktif, anggota AKK-nya mau aktif. Cuman PKK-nya nggak aktif-aktif gitu, nggak mau gitu. Nggak, udahlah Dek, aku udah mau lulus, jadi malas sekali gitu kan. Padahal kelompok kecil mau aktif, mau cerita-cerita, mau sharing curhat ke kakaknya gitu kan. Gimana sih menurut Kakak, pendapat Kakak tentang PKK yang kayak gitu? Terus ada yang nanya nih, dia mau jadi ini, jadi CPKK. Wow, tepuk tangan dulu teman-teman, ada CPKK. Ada yang mendaftar jadi CPKK. Dia nanya, gimana sih Kak cara mengatasi kekhawatiran nanti kita punya adik-adik baru, kita untuk mengontrol diri sendiri. Gimana sih Kak caranya supaya pede? Soalnya aku pemalu banget. Ngomong-ngomong juga, ketawanya gitu Kak. Boleh nih Kak Yohana. Oke. Aku nih karena keasikan lihat Bero ya sampai wah gitu. Sangat amat asik banget ya Bero, pembawa cocok banget emang ini jadi PKK. Nah ya tadi ya kalau dari aku sih mungkin kalau yang PKK-nya hilang, ya adik-adiknya mungkin bisa cari ya kakaknya kayak, Kak, ayo Kak, kayak lama-lama mungkin kakaknya jadi luluh juga gitu kan. Karena menurut aku sebagai PKK, ya kita kalau dari awal sudah komitmen, kita mau memberi diri kita untuk pelayanan untuk adik-adik kita juga, ya kita harus ingat itu gitu. Sesibuk apapun kita, sebanyak kegiatan apapun kita, apalagi kalau sampai adiknya udah sampai kontak gitu ya, Kak, ayo kapan gitu. Rasanya menurut aku itu udah, maksudnya nggak tergerak gitu hatinya untuk, ayo kita cari waktu ya sama-sama untuk kita boleh kelompok kecil gitu. Jadi kalau menurut aku mungkin itu kembali lagi ke diri PKK masing-masing, berdoa, tanya Tuhan, apakah masih ada hati untuk melayani di situ. Kalau memang udah nggak ada, lebih baik adik-adiknya bisa dioper ke yang kakak-kakak yang memang masih mau untuk menjangkau adik-adiknya gitu. Karena kasihan juga kan adik-adiknya kehilangan kakaknya gitu. Tapi aku sih berharapnya kakaknya bisa kembali lagi membangun komunikasi juga gitu. Memang sih setiap orang punya kesibukan masing-masing, ada kegiatan masing-masing. Tapi kita coba cari waktu yang tepat gitu. Aku percaya sih pasti bakalan ada gitu waktunya gitu. Kalau dari aku, kalau yang tadi pertanyaan itu ya PKK-nya hilang. Terus yang satu lagi yang mau jadi PKK tapi malu-malu gitu ya. Gimana tadi? Apa namanya tadi? Biar nggak malu-malu ya? Biar pede. Iya, biar pede, biar kan nanti dia punya adik-adik nih, nanti siapa tahu dia ngilang lagi kan bahaya itu Kak. Oh iya. Sebenarnya menurut aku ya, mungkin hilangnya AKK itu bukan karena PKK-nya juga gitu ya, menurut aku. Karena sejauh ini aku kenal sama teman-teman PKK juga, mereka seru-seru kok gitu. Mesti kayak bisa merangkul adik-adiknya dengan baik. Cuman mungkin ya tadi masalahnya di waktu kali ya. Jadi ada AKK mungkin yang merasa kakaknya nggak ada waktu, atau mungkin ya dari segi komunikasinya masih kurang gitu. Tapi kalau dari aku, kalau kita memang punya hati, tadi lagi kita punya hati untuk melayani, pasti Tuhan mampukan gitu. Kita pasti Tuhan kasih kita talenta untuk, ayo pasti kamu bisa gitu. Jadi jangan khawatir. Aku juga pertama awal-awal, biarpun aku senang ngomong gitu anaknya dari A sampai Z, tapi untuk menghadapi 3 orang anak AKK aku aja aku deg-degan gitu. Sampai itu aku konsultasi sama Kak Vera ini kalau ini gimana ya Kak? Sampai kayak gitu. Jadi ya itulah ya,
serunya gitu. Biarpun udah punya kakak, tapi aku masih tetap juga ngobrol sama PKK aku gitu. Jadi tetap masih berkesinambungan. Jadi kalau menurut aku, buat adik-adik semua, buat teman-teman semua yang mau melayani sebagai PKK, jangan takut. Tuhan pasti perlengkapi kalian, Tuhan pasti mau pakai kalian, kasih hati untuk kalian boleh pelayanan gitu. Kalau dari aku semangat, pasti bisa gitu. Tepuk tangan itu keren kali lah Kak Yohana ini. Jadi buat teman-teman yang nanya, simak ya guys. Soalnya kakak ini capek, udah serak suaranya. Jadi mungkin bisa dicatat, nanti di-share kok di YouTube PMKB. Tengok aja. Jadi keren kali lah pendapat kakak kita hari Kak Vera, Kak Yohana. Jadi untuk mengatasinya itu balik lagi ke dalam diri kita gitu. Jangan karena kita jadi AKK, kita nggak peduli sama PKK kita. Ya udahlah Kak, biarkan aja Kak berhenti pergi. Aku pun berhentilah. Tidak. Jadi kita harus cari dong. Ada reaksi, ada aksi, begitu kan teman-teman. Itu hukum fisika. Oh, bentar kali. Jadi boleh nih kepada Christina next question. Terakhir nih kayaknya ya Christina ya. Iya, Kak. Sebenarnya masih banyak nih Kak yang di Menti yang nanya nih. Aku jadi bingung nih mau milih yang mana ya. Coba cari yang paling kasihan, paling kayak curhatnya panjang kali. 2 lagi deh Kak, boleh nggak nih? Boleh nih kepada pembicara? Boleh nggak Kak? Nanti oh boleh, senang hati dia katanya Chris. Oke, saat menjadi PKK, Kakak pasti merasa ada perbedaan dong ya dari yang sebelumnya dibimbing, jadi akhirnya bisa membimbing. Nah, apa saja yang Kakak rasakan selama menjadi PKK dan membimbing adik-adiknya? Dan satu lagi nih Kak, kalau misalnya udah jadi PKK dan di tengah jalan merasa jenuh atau bosan, sehingga ingin berhenti untuk menjadi PKK, gimana ya cara mengatasinya? Boleh Kak dijawab dari Kak Vera dulu mungkin? Yang pertama yang dirasakan selama menjadi PKK ya? Iya, Kak. Selama menjadi PKK, saya merasakan sukacita gitu. Soalnya akhirnya ini saya ditempatkan bersama teman-teman yang baru gitu. Sebelumnya kan saya dibimbing gitu. Dan kan tadi saya dulu kan kelompok kecilnya itu nggak kayak kelompok kecil yang lain yang gimana orang-orangnya tuh saling nyatu gitu. Tapi aku enggak gitu. Kelompok kecilnya sebatas kenal aja gitu. Dan itu jadi motivasi saya untuk menjadi PKK gitu. Karena saya nggak mau angkatan selanjutnya merasakan seperti apa yang saya rasakan. Makanya dari situ saya berdoa gitu. Gimana ya? Waktu menjadi PKK tuh benar-benar nyerahin ke Tuhan gitu, dan ada ketakutan sih sebenarnya, soalnya aku tuh orangnya yang apa ya, nanti tunggu ada yang lawan bicara gitu, mancing kalau aku bisa bicara gitu. Tapi puji Tuhan tuh dimampukan gitu, sehingga ketika dia menjadi PKK merasakan sukacita gitu. Kok bisa ya aku dipercayakan menjadi PKK gitu? Kok bisa ya aku dikasih kesempatan untuk dapat hal kayak gini, walaupun benar-benar sibuk gitu karena harus kuliah, tugas, organisasi lain, terus juga kelompok kecil, yang mana kelompok kecil tuh nggak cuman waktu ngumpul aja kita sharing gitu, tapi ada juga anak-anak yang nanya gitu, mereka butuh curhat gitu, dan itu benar-benar kita harus meluangkan waktu untuk mereka gitu. Dan aku juga belajar gitu, ketika ada yang temen aku yang nanya gitu, aku cuma lihat notif doang, oh bentar baru aku bales. Tapi ketika kelompok kecil aku atau kakak aku yang nanya, itu aku benar-benar langsung balas gitu. Soalnya, wah mereka butuh nih aku ya, aku harus ada buat mereka. Dan aku sangat merasa sukacita gitu, walaupun sampai sekarang itu aku udah nggak bareng mereka lagi, soalnya ada kesibukan baru gitu dan susah ngatur waktunya juga. Tapi aku masih merasakan sukacita bisa mengenal dan belajar bersama-sama dengan mereka. Itu sih dari aku. Terus pertanyaan kedua, kalau jenuh ya? Iya, Kak. Mungkin bisa berlaku bagi PKK dan AKK-nya kali ya, Kak? Jadi dua sisi. Oke. Kalau jenuh, dari aku sendiri sih, coba me time dulu. Aku pribadi gitu. Aku me time dulu, aku berdiam diri dulu, nikmatin dulu waktu gitu. Karena jenuh gitu dalam hubungan pasti ada gitu. Tahu lah kita ya, dalam hubungan pasti ada. Nggak cuman untuk pacaran doang gitu. Dalam pertemanan, dalam perkuliahan juga ada jenuh gitu. Jadi kejenuhan itu bukan cuma dalam pasangan aja gitu. Jadi pasti ada rasa jenuh gitu. Jadi coba ambil waktu dulu, menarik diri dulu. Ada nggak sih hal yang salah gitu? Ada Bang Muli. Ada nggak sih
ada nggak sih hal yang bikin aku ngerasa terbeban gitu atau ada yang salah gitu. Jadi kayak introspeksi diri lagi gitu, me time lagi, puas-puasin diri dulu sendiri gitu. Mungkin kelelahan gitu. Kayak aku tipikal introvert gitu. Aku harus men-charge diri aku dulu sebelum ketemu dengan orang-orang gitu. Jadi kayak ketemu orang-orang itu kayak ngeluarin energi dan ketika sendiri itu bikin diri aku balik lagi. Nah, setelah me time gitu, aku ngerasa aku butuh mereka lagi. Jadi jenuh ada gitu, tapi jangan sampai jadi alasan gitu untuk hilang. Udah, itu dari aku. Oke, makasih Kak Vera. Untuk Kak Yohana, gimana nih Kak? Kalau dari aku ya tadi bener ya sama kayak Kak Vera, gimana sih rasanya bisa jadi PKK? Yang pertama pasti itu adalah mengucap syukur gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir, aku juga nggak nyangka bisa jadi PKK. Kak Vera ini adalah salah satu ibaratnya saksi bisu. Aku ada bisa jadi PKK. Itu benar-benar ya itu nggak nyangka. Jadi teman-teman kalau teman-teman ada panggilan jadi PKK, jangan lari ya teman-teman. Aku adalah salah satu orang yang lari. Dan Tuhan memang benar-benar panggil gitu. Dan itulah melalui Kak Vera. Aku mengucap syukur Tuhan buat titipin 3 orang adik yang boleh kita saling menguatkan, saling mengingatkan. Biarpun memang aku pengennya kemarin selama pandemi kita masih bisa tetap komunikasi, tapi ya itu baik lagi ya kondisi nggak memungkinkan gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, aku sih selalu mendoakan mereka dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, aku pasti pengen yang terbaik juga buat mereka gitu. Biarpun ya dalam hati kecil aku masih pingin untuk ayo yuk kapan yuk kita bisa kelompok kecil bareng gitu. Itu sih kalau dari aku perubahannya banyak banget. Gimana bisa ngatur waktu itu wah bener-bener ya harus bisa atur ini hari ini ada kelompok kecil nih misalkan. Oke berarti harus atur waktunya gimana. Dan puji Tuhan, ya Tuhan mampukan, Tuhan kasih hati yang boleh sungguh-sungguh melayani itu juga semua karena anugerah Tuhan gitu kalau dari aku. Itu sih kalau perubahan. Kalau tadi yang jenuh, kalau Kak Vera mungkin karena introvert jadi charge sendiri, kalau aku karena extrovert jadi charge sama orang lain gitu. Jadi biasanya aku sharing sama pembimbing di gereja atau sama Kak Vera juga atau sama kakak rohani. Aku cerita nih kayak, aduh ini rasanya udah gak mampu lagi deh jadi PKK. Tapi mereka selalu ingetin, apa yang kamu mulai, kamu harus akhiri gitu. Dan kamu harus percaya, kalau kamu udah berkomitmen, Tuhan pasti akan tolong gitu. Dan kadang ya itu, ya baik lagi, kadang kita suka lari kan, kayak udahlah mengandalkan kekuatan sendiri aja, kalau udah gak mampu ya udah tinggalin, lepasin. Justru situ aku belajar untuk segala sesuatu kita serahkan semuanya sama Tuhan, biar Tuhan yang atur. Dan yang tadi yang aku bilang, kadang memang kita nggak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung gitu tiba-tiba, oke Yohana, lakukanlah ini, nggak kayak gitu ya. Tapi itu dari orang-orang sekitar yang ngingetin, ayo semangat, pasti kamu bisa. Kamu harus ingat, pelayanan yang kamu mulai, kamu harus akhiri juga dengan baik. Itu sih kalau dari aku. Oke, nah teman-teman tadi yang nanya nih, jadi kalau misalnya jadi PKK dan malah kepengen berhenti, itu cara ngatasinnya jangan lari, terus ngelakuin me time atau introspeksi diri, atau ngerenungin nih kita tuh maunya apa, terus jangan jadikan jenuh sebagai alasan untuk menghilang, menyerah. Dan kalau kata Kak Yohana nih, waktu kita ngerasa jenuh, kita bisa sharing sama pembimbing, sama pembina kita, biar kita dikuatkan lagi, dan kita mau melayani lagi. Karena menjadi PKK itu kan panggilan ya teman-teman, jadi jangan disia-siain, selagi kita masih bisa melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, jadi lakuin aja. Nah, ini keren-keren banget ya teman-teman pengalaman dari kakak-kakak pembicara kita pada hari ini. Kalau dari yang aku bisa ambil nih, kelompok kecil itu sebagai tempat untuk sharing, selain untuk mengobrol, untuk menyaringkan tentang firman Tuhan, saling tumbuh dalam rohani, dan kelompok kecil ini sangat berdampak dalam kehidupan rohani karena dapat saling menguatkan dan diarahin untuk jadi tahu yang benar dan yang salah nih kalau kata Kak Vera tadi. Dan untuk perubahan yang bisa kita rasakan dalam kelompok kecil ini, jika kita bersungguh-sungguh, kita menjadi berani sharing tentang kebaikan Tuhan atau kesaksian, dan kita juga memiliki rasa keingintahuan yang meningkat tentang firman Tuhan untuk membina teman-teman kita yang seiman dengan kita.
Gitu. Kalau menurut Kak Bero gimana nih Kak Bero? Aku namain dikit aja ya, karena Kristina tadi udah mantep. Untuk Kak Yohana sama Kak Vera masih aktif kan Kak? Di sama AKK-nya, geleng-geleng kepala aja Kak? Oh, enggak. Oh, Kak Vera enggak? Aduh. Kak Yohana? Tunggu, aktif Sebagian, gimana nih? sebagian. Masih kalau ada yang Kalau nanya, respon. oh, Oh, ada. Ada dong pasti ya. Aduh, nggak mungkin lah nggak. Seorang Kak Vera, oh nggak percaya aku. Kak Yohana juga sama kan, masih aktif kan Kak? iya ada. Iya. Kalau yang bisa aku tangkap nih sedikit. Tadi ada yang dari Kak Vera, ada yang keren banget ya kayak wah gitu mendengarkannya tentang piano. Jadi apa sih pentingnya kakak itu? Apa sih gunanya kakak dalam kehidupan kita? Sama kayak orang yang main piano. Pasti orang yang piano ini belajar otodidak pun suatu saat pasti jarinya pasti kayak kepletok gitu kan. Kayak salah nekan touch piano pasti kan. Jadi kayak gitu juga pentingnya kakak dalam hidup kita. Kita kayak udah merasa aku udah suci kali hidupku, udahlah nggak perlu lah kakak itu aku terikut dalam kakak, enggak. Kita ini semua butuh dorongan, butuh support. Jadi kita manusia sosial ya, kita nggak bisa berdiri sendiri. Apapun ceritanya, kita nggak bisa berdiri sendiri, kita harus punya orang lain. Kita butuh dukungan orang lain. Dari orang lain ini akan menyalurkan berkat Tuhan kepada kita. Jadi kita butuh dong itu. Kalau dari Kak Yohana tadi ada yang keren banget, itu apa yang udah kamu mulai jangan pernah kamu berhenti tengah jalan. Jadi harus dihajar sampai akhir untuk PKK nanti ya, CPKK nanti. Apa yang udah kamu buat keputusannya, jangan berhenti tengah jalan. Kalau kata Bang Muli tadi ada ya, kalau capek ya istirahat, jangan menghilang sama kayak hubungan kita dengan AKK dan PKK kita. Mungkin jadi pedoman lah dalam hidup kita seperti itu, Kristina. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Vera dan juga Kak Yohana yang sudah menyempatkan hadir pada ibadah talk show kita pada malam hari ini. Semoga yang di-sharingkan oleh kakak-kakak dapat tumbuh dan berbuah bagi kehidupan teman-teman yang sudah hadir pada ibadah kali ini. Mungkin segitu dulu sesi talk show kita hari ini. Semoga berkenan ya. Untuk teman-teman yang merasa MC kali ini kurang, mohon maaf kata-katanya berlebihan atau sok asik kali memang kakak ini berdua, ya mohon maaf, kami memang sok asik orangnya dari dulu. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi kalian, bisa menjadi berkat untuk kita semua. Saya Bero dan adik tercinta saya. Saya Kristina. Pamit undur diri dulu. Dadah. Dadah teman-teman. Oke, kami kembalikan kepada MC. Silahkan Bang Will. Oke, terima kasih banyak MC kita yang heboh. Banyak sekali ya hal yang kita bisa dapatkan dari talk show tadi, dari bintang tamu kita. Sharing pengalamannya mengenai perubahan yang terjadi dari yang tidak kenal kelompok kecil sampai menjadi PKK dan suka dukanya itu menarik sekali. Ini menunjukkan bahwa rancangan Tuhan itu tidak terduga. Di mana kita ditempatkan, apa yang Tuhan izinkan untuk terjadi, membuat kita bertanya, apa sebenarnya rencana Tuhan bagi kita, dan mungkin akan timbul juga rasa cemas. Nah, tetapi jika kita percaya, kita akan selalu merasa aman dan tenang meskipun kita berada di dalam kesulitan. Teman-teman, kuajak untuk menyanyikan lagu Arti Kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan warta. Untuk yang bertugas dipersilakan. Semuanya, suaraku kedengeran ya? Kedengeran, guys, ya, tapi kecil banget. Sekarang masih kecil nggak? Udah lumayan sih. Aku perwakilan dari divisi MPI. Hari ini akan membacakan warta PMKBK Jumat 3 Juni 2021. Yang pertama, PMKBK mengucapkan terima kasih kepada Kak Vera Anastasia dan Kak Yohana yang telah menyampaikan sharing dan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Kak Vera dan Kak Yohana. Kemudian, PMKBK juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Lilian sebagai worship leader, Christina sebagai MC, Kak Ferbina sebagai MC, lalu Kak Isna sebagai slider, dan Mbak Adria sebagai doa syafaat. Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan pada hari ini. Selanjutnya ada info tambahan. Ibadah PMK minggu depan akan diadakan pukul 7 via Zoom. Diharapkan semuanya datang dan jangan lupa diajak teman dan teman-teman kelompok kecilnya ya. Selanjutnya ada dulu dari untuk dengan ucapan dari wanita cantik untuk anak-anak MTV-ku dengan ucapan semangat cintaku, gas semua proker sampai habis. Dan yang terakhir ada blessing word dari PMKBK yang terambil dari Mazmur 33:18.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih. Oke, sekian kata pada hari ini. Sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Untuk yang bertugas dipersilakan. Abang, kakak, dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur padamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu, ibadah kami pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga ya Tuhan atas sharing yang boleh kami dengarkan dari Kak Vera dan juga Kak Yohana, sehingga kami dapat bimbingan-Mu ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati juga ya Tuhan selalu Kak Vera dan Kak Yohana dan beserta keluarganya, agar selalu diberi ya Tuhan kesehatan serta pelayanannya, agar lewat pelayanannya ya Tuhan banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apapun ya Tuhan yang Kakak Vera dan juga Kak Yohana kerjakan, kiranya Tuhan Yesus berkati dan buat mereka berhasil ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Basuh kami dan sucikan kami ya Tuhan, agar kami layak ya Tuhan di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk jemaat dan pengurus yang ada, berikan selalu kepada mereka dan keluarganya kesehatan serta pelindungannya Tuhan, agar terhindar dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Tuhan juga tolong supaya pengurusan di PMK EBK ini juga ya Tuhan bisa saling merangkul lebih lagi ya Tuhan, dan mempunyai kesatuan hati untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk PMK yang ada saat ini sekarang. Kiranya setiap pengurus dan jemaat bisa sama-sama bertumbuh ya Tuhan dalam Tuhan, dan bisa menjadi teladan yang baik ya Tuhan untuk sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak abang alumni dimanapun mereka berada. Tuhan selalu lindungi terlebih dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang berkati agar mereka bisa menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan, tak lupa juga kami berikan juga jodoh ya Tuhan yang baik buat mereka untuk setiap alumni yang ada. Tuhan, kami juga mau ya Tuhan berdoa untuk kakak kami yang menyusun tugas akhir. Kiranya ya Tuhan, Tuhan berikan kelancaran dan hikmat yang baik untuk bisa mengerjakannya dengan baik, sehingga mereka lulus dengan hasil yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kami Telkom University. Tuhan berkati dan lindungi selalu ya Tuhan, kami bisa menjalankan kuliah kami dengan benar, sehingga bisa lulus juga ya Tuhan tepat waktu, pada waktunya dengan hasil yang terbaik daripada Tuhan. Berkati juga ya Tuhan setiap pemimpin di kampus kami ini, mulai dari jajaran ya Tuhan, hingga karyawan yang ada, agar Tuhan selalu berikan ya Tuhan ya, hikmat agar bisa memimpin dengan baik dan juga jujur. Tuhan, kami juga berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong pulihkan bangsa kami dari segala masalah yang sedang kami alami saat ini. Kiranya ya Tuhan, Tuhan berkati agar virus COVID yang ada di Indonesia ini agar cepat hilang dan juga di dunia ini, sehingga kami bisa beraktivitas ya Tuhan seperti biasanya lagi. Kiranya Tuhan Yesus berkati juga Presiden, pemerintah, serta jajarannya ya Tuhan, agar selalu bijaksana juga ya Tuhan dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Kiranya ya Tuhan, hikmat dari Tuhan selalu Tuhan rencanakan untuk pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong juga agar perekonomian di Indonesia ini semakin maju dan semuanya dapat tercukupi ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan kami selalu berseru dan berharap kepada Tuhan saja. Kami serahkan ya Tuhan seluruh doa kami dan kehidupan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, kita sudah mendekati akhir dari ibadah kita. Walaupun ibadah kita malam hari ini akan berakhir, tetapi ini bukan akhir dari pelayanan dan penyembahan kita kepada Tuhan.
Marilah kita menjadi terang dan damai dimanapun kita berada, dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jamu. Aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapakah mewartanya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Kita memasuki doa penutup. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Kak Vera untuk waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, pencipta alam dan semesta, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur ketika malam hari ini Engkau bisa mampukan kami dalam mengikuti ibadah talk show di malam hari ini. Engkau bisa mampukan kami, setiap pelayanmu, setiap jemaatmu, setiap narasumber yang bisa hadir Tuhan. Dan kami bersyukur ketika Engkau bisa membimbing kami semua hingga tiba di penghujung ibadah Tuhan. Mungkin ibadah kami pada malam hari ini telah selesai Tuhan. Namun biarlah hati kami masih dimampukan Tuhan untuk mengatasi segala keraguan kami yang mungkin masih ragu dalam menjadi CPKK Tuhan, yang masih dalam proses pertimbangan Tuhan apakah kami mau dimampukan atau tidak. Namun biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami semua Tuhan. Baik setiap anak-anak yang ingin terlibat menjadi CPKK, Engkau yang mantapkan hatinya Tuhan. Dan untuk setiap kelompok kecil kami berdoa biarlah Tuhan yang mampukan setiap pergumulan yang ada di dalamnya. Engkau yang
bersama-sama dengan mereka dan menjadi satu-satunya pengharapan kepada PKK maupun AKK di dalamnya Tuhan. Engkau yang berkati setiap pengurus Tuhan pada malam hari ini sehingga mereka tidak jenuh dalam melakukan pelayanan mereka, tapi kemudian mereka juga dapat terus bersemangat Tuhan dalam melakukan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam hari ini, dan biarlah kami pun diperlengkapi dan melakukan apa yang menjadi inti dalam pembicaraan pada malam hari ini, sehingga kami pun bukan sekedar masuk, dengar, dan melupakan, tapi bagaimana kami diperlengkapi dan dimampukan dalam melakukan Tuhan. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami semua sehingga kami dimampukan. Ini menjadi sembahyang kami Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang udah datang, pelatih yang sudah melayani, dan untuk pembicara kita yang hebat-hebat. Terima kasih semuanya. Tapi teman-teman jangan leave dulu ya, karena kita akan ada sesi foto bersama dulu. Abang semuanya on cam dulu yuk biar bisa difoto. Ini udah segini aja yang on cam, gak ada yang mau on cam lagi. Ini mana Bang Muli ini dari tadi ngomong, deh ngomong nggak mau. On cam Bang, on cam Bang. Emang kalau Vero tunggu ya. Ini Bang Muli nih. Esther, Bella, Monica, Kevin, Teresia, Drel, Kak Resta. Kak Resta nggak ya? Lagi sibuk dia katanya Bang. Marahi Bang. Akan betul. Oke, ini aku screenshot ya. 1, 2, 3. Nah, ya, kita kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Will, ya ampun. Terima kasih banyak. Jangan lupa isi absennya ya. Selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati. Thank you semua.